baru kita saksikan untuk hari ini. Flare gun sudah ditembakkan. Ini tanda untuk pesawat langsung mengantarkan 16 tim dengan dari area pinggiran Gatka atau dari sekitaran Quarry juga ke area SMB. Ini Novo bisa didapatkan. Iya betul, dan juga kalau kita bisa lihat memang ini enak banget untuk slot PT sendiri untuk di main islandnya maupun di bagian area pool SMB-nya bisa langsung dilewatin oleh berbagai macam tim yang berbeda, tapi terpantau sudah ada beberapa tim yang melakukan early drop seperti halnya dari tim DBD ataupun Don Breadcrumbs karena mereka juga sempat ngambil ke bagian scrappingan sekitaran quarry-nya. Langsung lihat ya, banyak yang langsung turun loh. Langsung padat sekali. Tapi ini baru di awal-awal, biasa ada berdekatan lah untuk turun. Tapi abis itu mereka bakal menyebar ke area mereka masing-masing. Dan ada juga beberapa kendaraan di pinggiran Gatka juga yang bisa dimainkan. Kalian bisa mendapatkan langsung area George Pool belakangnya juga. Dan ke area Primorsnya diambil dari tim Vampire dan juga Quarry-nya didapatkan oleh DBD yang pastinya membuat Genesis Dogma harus sedikit bergeser nih Windy. Iya betul, tapi kalau kita lihat ada yang penumpang gelap nih. Dua penumpang gelap bahkan dua-duanya turun dicari, diputar-putar pengen dilindas, pengen ditabrakin dan akhirnya masih leset, masih miss lagi. Dikejar lagi turun, bawa senjata, bawa shotgun dan nih bisa dibilang 2 poin free didapatkan oleh tim Bacon dan bahkan dari Eagle Esports. Ini Windy yang tadi saya katakan Windy. Tunggu lama di room, baru turun cari kendaraan, baku rampas kendaraan dan pada akhirnya bagus juga ya, dia memainkan waktu satu temannya dan satu temannya dapat shotgun langsung datang dengan bagi. Ini dia full senyum untuk Bacon di awal-awal. Betul, dan yang pegang kemudi seternya terlebih dahulu itu dari tim Bacon dan memang membuat 2 player dari tim Eagle itu mereka galau, bimbang. Ini kalau kita ikut bisa dibawa ke kandangnya, kalau kita turun bisa dilindas juga. Sama halnya dengan seorang 3SME Box Gaming. Coba dilindas kali ini dari seorang Demrut. Coba cerita mereka Yuhai. Yuhai punya senjata sih ini kayaknya nih dipancing. F12 kali lagi tembakan 1, 2, 3 dicari. Coba untuk menjadi penumpang gelap tapi reload dulu sementara waktu seorang Yuhai tembakan 1, 2, 3 Yuhai bisa Yuhai dilindas. Oh nggak bisa, wow jiggle dimatikan juga akhirnya oleh seorang Yuhai. Ini dia Windy ya. Karena kalau memang kita tidak dapat kendaraan, sulit untuk cari kendaraan, mending kita pesan Grab. Oh iya betul, Ya kan? cocok ya kan cemilannya jangan lupa Reski. Itu dia. Betul, tapi kita bisa lihat di bagian feeds-nya juga di live statusnya dari Boom Esports terpantau 1 playernya terknockdown. Ini entah masih bisa di revive atau enggak kita masih belum bisa melihat. Dan dari tim Genesis Dogma, mereka bergeser, mereka nggak turun di area Primors. Mereka ngisi kekosongan di area Miltanya dan bertemu juga dengan tim Shine Like Diamond. Ya betul sekali, dan ini terlihat berarti Boom bertemu dengan Box nih. Karena Box juga sedang tumbang 1 player, tapi belum tahu saat ini masih berlanjut fight yang terlebih dahulu kita bakal lihat antara Vampire dan juga DBD. Sama-sama low HP bersama Ravenclaw. Dan mereka masih membackup dan mereka di bagian dalam kontainer dengan 1 buah first aid yang sudah dimiliki, tapi kedatangan bantuan cepat mungkin yang dilakukan dari Eko. Datang Rana dipantulkan tapi belum terkonek karena Ravenclaw berada di bagian dalam dari kontainer dipush dengan shotgun. Backup datang lagi, Ravenclaw sangat low HP dan harus tumbang dikeroyok. Di end langsung ke area lobby. Iya betul, Vampire, Ravenclaw dipulangkan dan begitu pula halnya dengan Box Gaming. Treatlock juga terjadi dari Geek dan juga Box Gaming. Ini fightnya masih belum kelar-kelar ya ternyata, tapi nampaknya lihat dari Geek udah mulai pincang. 1, 2 player kayaknya tumbang dari tim Geek. Tinggal 2 player aktif lagi tersisa, bahkan Yuhai jadi confirm jadi sebuah poin eliminasi seharusnya dari tim Box Gaming. Ya betul sekali, dan ini dia Boom yang bertemu dengan Buriram. Mendapatkan 1 player dari Boom yang pastinya Boom menyisahkan 3 player saja. Oh iya betul, Box ini bertemu di area sekitaran Quarry juga. Yang granatnya sudah dilontarkan dari seorang Snipes. Akankah Rizmi tidak bisa bertahan lama lagi karena sakitnya Molotov? 2 tumbang dari Box. Ini sulit sekali buat mereka di awal-awal. Tidak adanya bantuan oleh teman-teman. Mending teman-temannya meninggalkan fight yang ada untuk mendapatkan placement yang lebih baik lagi. Wow, tapi ini memang posisi dari seorang Soas tuh jauh banget untuk bisa dia berikan backupnya. Apalagi untuk scope-nya juga masih minim banget. Dan untungnya keputusan paling bijak dipilih oleh seorang Soas. Dia mundur aja, dia backup aja karena mengingat gak bisa di revive juga. Dan dari tim Genesis Dogma masih di area yang sama juga di area Milta bertemu dengan tim Shine Like Diamond. Walaupun saat ini belum ada kontestasi fight yang terjadi dari 2 tim ini, Raski. Ya karena mereka masih membagi bagian ya. Bagian kiri dan kanan seberang dari Milta saat ini. Tapi
Wow, Gosu! Dengan jarak yang begitu jauh mininya menumbangkan seorang Booms. Belum tahu mereka bakal push atau tidak, tapi ini pergerakan dari paman Ichil semakin dekat untuk menyelamatkan Booms secepat mungkin. Wow, ini Gosu loh. Dengan Wow, tappingan mininya, apalagi kali 3 loh Windy. headshot Ras. Headshot ya. Iya, tadi headshot loh. Tiba-tiba harusnya dari Booms bisa touchdown dengan sempurna, save ke areanya dia, tapi ditumbangkan dengan headshot dari arah tim-tim lainnya dan dari tim Box Gaming. Soas pun Marcia Batu bisa berkelana lagi, tapi dia berkelana nggak jauh-jauh dari tim lainnya juga. Ini kalau misalkan terlihat deket-deketan, ini bisa bertemu sama Vampire ataupun dari tim DBD. Ya, betul sekali ini. Dan ini dia pergerakan kayaknya GD sudah ingin meninggalkan Milta karena mereka akan bergerak lagi. Mereka sudah mengambil bagian juga. Mereka masih bisa bertahan di bagian pinggiran, bisa menyambut keluarnya SLD juga. Tapi dengan pergerakan posisi mereka juga agak sedikit sulit karena kedatangan beberapa tim juga bisa membackstep ke area posisi dari Daybot. Mereka masih menguasai area perumahan pertigaan juga di sekitaran farm. Ini posisi dari GD sebenarnya bagus. Mereka tidak terlalu mau bertahan lama karena membuang waktu ketika mereka tidak mencoba untuk berganti ke posisi yang lain. Iya, betul. Dan juga tadi kita bisa lihat dari tim GD mereka masih secure sekitar Bogia masih aman juga. Dan di bagian sisi lainnya My Nempi dari tim Buriram melihat ataupun mendengar ada suara kendaraan bagian dikendarin oleh tim Boom Crazy. Tapi akan coba diloloskan begitu aja karena nggak mudah juga untuk bisa memberikan pick off-nya. Di bagian sisi lain Rezi memberikan informasi pastinya ke rekan timnya dari tim Boom. Tapi Hexa sudah tracking fire dan tampaknya lihat backup buat Boboho. Lagi-lagi backup begitu on point datang dari tim Boom Esport dari seorang Boboho. Itu bait yang sangat sempurna dan dieksekusi yang sangat mantap juga. Dialihkan fokus dan langsung di spray down dari seorang Boboho. Dan ini dia berlanjut di area bagian Gatka juga. Masih cukup beberapa tim aman-aman saja. Masih belum ada gesekan. Kita baru di circle yang pertama, setengah perjalanan menuju ke circle yang kedua. Sejauh ini 7 menit baru ada berapa player nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 3, tidak. Wah, enggak ada. Sudah mulai banyak ya. Udah mulai Dari banyak. 64 player loh ini. Berarti 10 player. 10 player yang udah keculik ya di awal-awal nih masih zona-zona awal tapi udah mulai banyak clash yang terjadi entah itu clash yang disengaja ataupun tidak disengaja tapi dari seorang Flucat lihat dia menahan diri banget Ya. loh, dia nggak mau bergerak, dia masih punya satu buah area hiding spot, nggak ingin memberikan informasi pastinya tapi dia juga tetap aware bermain dengan eagle eye-nya aja melirik kanan kiri, lirik depan belakang juga dan dari tim Vampire yang cukup kuat juga ternyata dari seorang Ravenka juga mau gak mau harus diculik di awal-awal tadi pada saat kita lihat ya Raski. Dengan DBD ya. Dan Mm-mm. saat ini juga Fluket masih di celah-celah tebing juga berkaitan dengan DBD. Hey DBD Fluket nih belum terlihat tapi ini dia di area pinggiran Milta. Mulai ada penyebaran rotasi yang dilakukan. Ban belakang dari Nempi harus pecah dan harus melambatkan rotasi. Bahkan dia juga menerima beberapa peluru panas yang dibuka dari Smep dari bagian kiri. My Nempi itu cepat. Masih digulung bandit sekarang untuk saja. Oh tapi headshot didapatkan. Dan akhirnya satu persatu player dari Buriram mulai terpatahkan. Wow, ini dua tim yang sama-sama first time-nya mereka di saya. Coba untuk bisa lebih unjuk gigi lagi nampaknya. Tapi lihat dari tim Buriram udah mulai bonyok juga, udah mulai pincang dua kakinya. Sisa Kengzo dan juga Sky Only yang tersisa. Dan dari seorang Kengzo kita bisa melihat pergerakannya menggunakan bagi cukup cepat. Begitu pula halnya dengan seorang Sky Only. Dan di sisi lainnya POV juga kembali lagi berbeda. Tapi lihat dari tim Buriram, main MP gak bisa selamatkan lagi dipulangkan menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim Shine Like Diamond. Iya betul sekali. Dan ini dia area query. Masih banyak tim yang masih bertahan juga. Karena mereka juga masih mendapatkan area main di dalam circle juga. Tapi mereka harus fokus bergerak terus untuk memantau ke setiap arah. Tapi ada satu buah kup RB juga yang bisa dipakai. Tapi cuma bisa memuat 2 orang saja. Ada Tuans 2K juga yang masih termakan oleh Blue Zone. Tem Entertain sudah membangun rotasi mereka juga. Masih aman dari bagian jembatan kiri. Belum lagi bertemu tapi kayaknya di Gatka sudah mulai padat juga Win. Ya, betul sudah mulai padat tim-tim yang berotasi di area sekitaran Gatka. Ada The Xavier, ada Fast Clan juga yang dari area utara Georgiopol ke bagian area selatannya dan di bagian area perbukitannya juga disecure oleh tim For Rivals walaupun memang untuk zona-zonanya masih belum memihak ke posisi mereka tapi mereka bermain dengan santai banget. Di atas dan perlahan tapi pasti dicek dulu clear atau enggak areanya baru mereka bergerak lagi maju ke bagian area zona selanjutnya dan dari tim NFT juga terpantau dari area minimap kita masih aman nih rotasi di tim Mulus NFT. ya, keluar mereka dari Novo mulus sekali masih aman. Bahkan mereka sebentar lagi mendapatkan area yang masih cukup aman juga. Ini yang enak harusnya ya buat Vampire.
dari awal-awal dapat Primors, dimanjakan oleh Circle, pergerakan mereka ke bagian kiri juga masih kosong. Jadi setidaknya mereka masih mendapatkan banyak kesempatan untuk lebih bertahan lagi ketimbang tim-tim lain, baru membangun rotasi mereka, yang dimana juga sudah mulai bertemu dengan beberapa tim seperti dari Sam9 dan juga For Rifle. Yes, betul. Dan juga lihat pertemuan bukan hanya dari Sam9 dan juga For Rifles, melainkan dari tim Bacon dan juga dari tim The Xavier. Frankie ditumbangkan. Coba di revive, tapi kalau nggak salah Bacon juga udah mulai nge-flank satu playernya. Coba mengambil ke bagian backline dari tim The Xavier, tapi lemparan nades dari seorang Dongais. Bisakah dia meredam kekuatan dari tim The Xavier? Ini bahaya banget, nades-nya saat connect dan menumbangkan lagi, tapi ternyata enggak. Nades-nya masih belum terlalu on point dari sisi seorang Noise, tapi nampaknya lihat Aum Style dari tim Bacon melumpuhkan juga satu penggawa lagi dari tim The Xavier. Aum terus membuat kesulitan ke area teman-teman dari The Xavier yang baru menyelesaikan penyelamatan atau revive, ditumbangkan lagi. Susunan granat dari seorang Sirti ke bagian kiri. 2 tumbang. The Xavier dalam bahaya. Lamborghini berada di bagian belakang yang agak sedikit sulit untuk membantu Frankie. 1 Rabbit berhasil di end tapi kedatangan. 1 player dari Bacon berhasil jatuhkan juga, tapi posisi dari Frankie tidak terlalu enak. Dan pada akhirnya ditumbangkan. 1 tukar 3 saat ini, Windy. Wow, betul. Dan bahkan Lamborghini dikejar sama Aum Style. Wow. Aum Style dia tahu, dia pengen coba ngejar tapi kayaknya nggak jadi lagi karena mungkin gak worth it untuk dikejar lagi. Dan mengingat mereka udah unggul, di bagian belakang juga ada tamu lainnya, Vice Clan juga bergerak di bagian backline, dan bahkan dari Boom satu persatu player tumbang dengan Blue Zone kali ini, Raski. Wow, Boom. Ada apa? Karena mereka tadi berada di bagian utara, Win, ya. Betul. Jauh juga. Dan mungkin mereka dengan minim atau boostingan atau healingan juga buat mereka. Jadi mulai tumbang satu persatu, tapi semoga masih bisa diselamatkan. Oh, tidak bisa lagi. Tersisa 2 saja untuk Boom saat ini. Dan tentunya juga kita tetap mendoakan agar mereka masih bisa melanjutkan ke area circle yang aman lagi. Dan melanjutkan 5 elim yang sudah dikantongi dari Bacon. Akhirnya juga mereka akan bergeser lagi ke area yang lainnya lah. Iya, betul. Dan nampaknya belum terjadi fight lagi dari tim Bacon maupun dari tim Vice Clan. Dua-duanya sama-sama komit untuk dia bergerak aja. Karena dari area Vice Clan mereka bisa meretake compound dari tim Bacon dengan sangat mudah tanpa adanya kontes sama sekali. Dan tim For Rifles coba ditembakin juga nampaknya tim Eagle, dipantau juga tapi masih lost untuk vision dari POV angle seorang tuan Z2K. Ditembakin lagi, tembakan zoning out juga, memberikan warning shotnya pastinya ke player dari tim For Rifles. Ya, betul sekali. Ini berbahaya juga. Ini bukit yang enak bisa dimainkan karena ada mangkok kecil juga dan sedang terpantau. Circle bergeser lagi. Sam9, rotasi mereka dari pinggiran aman sekali, mulus bisa langsung. Itu di tengahnya itu, di bagian putar itu ada satu buah bukit kecil ataupun kompon rumah roti juga yang bisa diisi oleh mereka saat ini. Vampire harus sedikit bergeser lagi ke bagian kiri. Tersisa beberapa kompon saja yang bisa dimainkan, dan kalau terlambat apalagi masih 16 tim, Windy. Iya, betul banget. Dan juga kita akan melihat lagi untuk POV dari salah satu tim perwakilan Malaysia juga, dari tim DBD yang lolos lewat play-ins juga. Kalau kita bisa lihat lagi, ini memang banyak banget nama-nama yang udah terkesan garang juga. Ada Jimmy Opi. Jimmy Opi juga dia sempat memperkuat line up dari tim Varang bareng sama adik Luffy Judy juga. Tapi nampaknya lihat ada tembakan di seorang Bevi, memberikan tembakan-tembakan warning shotnya ke depan dari tim Vice Clan. Coba di zoning out pergerakannya oleh tim Tem Entertainment. Wah, ini sama-sama banyak yang sudah mulai masuk di waktu yang sama. Tem Entertainment semakin berdekatan dengan Face Clan juga. Face Clan masih berada di bagian bawah. For Rifle bermain dari pinggiran pasir, pemburu awas. Ini dia sempat terbolak-balik, dan ini dia pantauan yang lebih enak bisa dapatkan dari Dep. Kedatangan EP mereka langsung pada intinya. Wah, betul, langsung terobos aja masuk, langsung dari poin nampaknya, dan bahkan deposit diusir mundur. Tapi tembakan M249 ini bahaya banget, tracking fire, tapi kayaknya sulit dibiarkan gitu aja. Tapi nampaknya ada serang deposit, Taksin masuk dan bisa lolos dari tembakan mau 3 sekaligus dari tim For Rifles. Dan kita bisa melihat dari seorang AP coba mengambil sisi bagian sebelah mana, akan dikejar, dan bahkan udah mulai low banget HP dari player tim Sam9. Ini dari For Rifle datang ke bukit itu langsung melihat, ngapain sini nongkrong-nongkrong sendiri. Gitu. Langsung kabur. Wah, cepat sekali ya, memang dia harus kabur. Kalau tidak kabur, tidak bisa buat banyak. Teman-temannya berada jauh sekali dan berhasil dia lolos, tapi tidak berhasil untuk seorang Noise tertangkap di tangan dari seorang Soas. Langsung saja di end tanpa ada perlawanan yang begitu berarti. Boboho juga tumbang di tangan dari Sam9. Oh wow, berarti dari Boom tinggal satu lagi yang tersisa yang masih alive untuk playernya. Kita berharap dia bisa memaksimalkan placement yang ada. Dan dari tim Bacon pun sama dengan Boom, udah pincang juga, tinggal satu pilar terakhir lagi. Di sisi lainnya, Sharty masih nge-hold juga ke bagian area POV angle seorang Soas. Soas dibiarkan begitu aja. Coba mengambil sisa-sisa ultingan yang ada karena dari segi 8 kitnya ini healing-healingan seorang Soas
Ini masih kurang banget Res, dia nggak punya 8 kit sama sekali. Boostingan juga cuma ada 2. Dan di bagian sisi lainnya dari Boboho. Jadi knockdown juga dikonfirm jadi sebuah poin lagi untuk tim lawannya. Iya ya, betul sekali Win. Dan ini dia tentunya Query yang tadinya enak cukup dalam bagian circle sudah sedikit bergeser. Query menjadi tempat di bagian selatan pinggiran circle saat ini yang dimana beberapa tim masih bisa bertahan tapi harus melanjutkan rotasi mereka ketika circle sudah berganti dan di area perbukitan sekitaran dari Veripier dan juga Primos bertemulah dua tim Geek bersama Genesis Dogma. Alan tertangkap tumbang tapi dari Booms juga bisa mematahkan satu player dari Geek Snipes yang berada cuma bisa melakukan prolling. Nah akhirnya dibayarkan juga 1 tukar 2 Windy. Wow betul, dan tadi ada fight dari tim Double GK tadi dimenangkan oleh tim Genesis Dogma dengan total 2 poin eliminasi, dipulangkannya 2 penggawa terakhir dari tim Geek Fam Malaysia. Dan dari sisi lainnya kita bisa melihat pergerakan dari masing-masing player. DX Lamborghini akan coba masuk dari bagian area utara, sementara waktu dari bagian sisi lainnya dia seorang Lycan Vasclan coba menghujani lemparan Nets nampaknya, dan bahkan Kexo belum sempat dilemparin Nets, diburu juga nampaknya di sisi lainnya di tim Vasclan, dan bahkan di sisi lainnya Sky Only mengilintari bagian pos kecil ditempatin oleh satu penggawa terakhir dari Boom. Tadi ada Okta yang sedang bersembunyi di bagian satu area pos kecil. Ya Okta, last man standing dari Boom yang masih bisa bertahan juga. Dan ini dia, Sky Only juga masih sibuk. Oh masih Hexas. Oh Hexas saat yang ini tersisa. yang last man standing tersisa. Dan dia masih mendapatkan satu buah pos kecil juga. Tapi dari Sky Only yang sedari tadi memutar. Akhirnya sudah terpantau dari Scope seorang Tony K. Dihancurkan baginya dan pastinya dia akan sulit untuk kembali bergerak. Hexas masih cukup aman mencoba join membuka asap juga, informasi akan didapatkan asalkan Sky Only tidak bisa keluar dari posisinya. Kalau dia keluar memainkan granat, Hexas sulit. Wow itu benar-benar sulit banget sih, betul. Nggak ada area yang bisa dia jadikan tempat pelarian pastinya untuk seorang Hexas. Dan dari seorang Zwavel, tim NFT coba nge-hold, mereka punya securean satu buah area compound dijaga dengan sangat amat rapi dan juga rapat. Tapi lihat datang lagi kontender barunya, Vo Rifles coba mendobrak masuk ke bagian defensive dari tim Semnan, tapi Putra memberikan backup dengan bagian belakang tracking fire, hitmark yang masuk. Tapi hitmark tersebut belum cukup menumbangkan player dari tim Vo Rifles, tapi Hexas ketahuan terlihat di retake area pos kecilnya dan nampaknya Hexas puas di hashtag ke-15 untuk tim Boom Esports. Ya, Boom pulang dengan membawa satu buah poin elimination saja, tapi tidak apa-apa. Mereka juga sudah mendapatkan satu bagian WWCD tadi di Miramar yang pertama. Berlanjut, Rival masuk mendapatkan posisi pos yang masih enak juga untuk bisa bertahan mereka di bagian dalamnya. Tapi posisi mereka tidak bisa bermain banyak di area luar karena terus di-spray down dari area Sem9. Kendaraan mereka terus dihancurkan. Semakin menyulitkan, tapi mereka benar-benar di bagian tengah nih saat ini Windy. Ah ya betul, mereka jaga di tengah, makanya dia POV angle-nya tuh wide banget ya kan. Bisa lihat kanan, kiri, depan, belakang. Dan di bagian sisi lainnya dari seorang Yang coba mengambil ke bagian sisi defensive sebelah kiri. Tapi lihat dari tim Genesis Dogma, lihat S12 kah tadi? Masih dipegang dari seorang Booms dan bisa mendapatkan headshotnya ke player dari tim lawannya. Ya betul sekali, berlanjut. Yen saat ini beberapa kali utility ke area dua player dari Shine Like Diamond saat ini belum terkonek tapi baru mendapatkan beberapa SP tapi balasan malah yang diterima dari DBD. Sykes harus tumbang saat ini dengan granat yang dibuka. Ada asap yang banyak sudah kembali dibuka, tapi saat ini SLD mereka enak, belakang mereka kosong, cuma menghindari tembakan dari bagian kanan yaitu dari Morman saja. Iya betul, dan ini bagian belakangnya kayak masih belum begitu clear, tapi dari seorang Morman coba mengambil initiate lebih baju lagi untuk bisa mengambil sisi yang berbeda juga. Dan bagian sisi lainnya dari tim Vampire menumbangkan punggawa dari tim Eagle Esports, dan Eagle Esports diletakkan juga di hashtag yang ke-13, tapi Smoke dimainkan juga dari dua sisi yang berbeda. Shine Like Diamond coba mendobrak masuk ke bagian sisi sebelah kanan, karena tahu di bagian sisi sebelah kanan dari seorang Zik sudah mulai tumbang, tinggal satu lagi, tapi nampaknya dari seorang Gen. Ini S12 kan kenapa jadi favorite weapon untuk masing-masing player di late game ya? Emang sekarang lagi enak untuk close combat win. Iya. Itu kena langsung turu, asalkan benar-benar on point. Balik lagi, semua senjata tuh enak juga, tapi kalau tidak on point ya susah juga sama ya. Sama aja bohong ya. Ya sama aja bohong. Jadi ya betul sekali, benar-benar ini pro player yang pakai on point terus yang dilakukan oleh mereka. Masih berlanjut, NFT belum terlihat dari tadi Windy. Iya, masih daman, amai, daman, Daman apa? Salah ya, apa? Damai, aman, tentram. Iya. Itu maksudnya untuk tim NFT, tapi kita ngomong-ngomong NFT udah mulai membuka tembakannya juga ke tim Bacon. Last man standing dari tim Bacon dipulangkan oleh tim NFT Reski Boga. Bingung ya, kebalik-balik ya. Lu ambil kebalik-balik. Daman amai ya. Ya tidak apa-apa lah, itu memang hal-hal yang harus kita ini juga biar selagi melihat
fight-fight yang ada ya kan. Dan ini dia masih berlanjut. Morman saat ini terus memberikan spray down ke area tim. Dengan tembakan beberapa kali masuk. Spray down Celcia. Wow, tapi ada tembakan balasan juga dari Jimmy. Harus hati-hati jangan sampai melakukan overpick karena ini sudah waktunya untuk mereka rotasi. Kalau rotasi ke knockout lagi, wah ini pasti kena marah dari IGL. PR ya, betul benar PR banget. Tapi kayaknya PR juga dimiliki dari dua tim Indonesia. Hal yang tidak kita inginkan bertemu kayaknya dari tim NFT dengan tim GD. Dari seorang Batman men-secure lagi dengan headshot mereka. Tapi nampaknya dari belakang diganggu oleh tim War Rivals memburu. Coba menghunting pergerakan play di tim Indonesia. Dan NFT juga dari si Dogma di bagian sisi lainnya. Boom, coba untuk kabur, coba untuk disengage. Tapi nampaknya still point eliminasi didapatkan oleh tim War Rivals. Dan hampir ditumbangkan juga untuk play terakhir mereka oleh tim NFT. Tapi melainkan dicuri juga oleh tim lainnya. Nice try sudah untuk perjalanan. Genesis Dogma kita masih punya satu tim dari Indonesia. Ada NFT juga yang masih full squad. Sudah mengantongi 2 poin elimination. Tapi PR mereka masih banyak. Dan ini dia DBD semakin di-press dari bagian kanan high ground yang diisi oleh tim Entertain saat ini. Masih ada Eko yang masih sulit juga membantu ke bagian kiri dengan low SP. Berjalan lagi ke area teman-teman dari Face Clan. Semakin sulit dan akhirnya difinishkan dengan sebuah granat yang dibuka dari seorang Bevi. Wow, ternyata tembakan dari tim DBD itu malah membunyikan sinyal-sinyal ke tim TEM untuk menumbangkan lagi player dari tim DBD. Dan mereka ini juga waktunya bergerak lagi di bagian dari bawah. Wow, lihat ini jalur rotasi entry point dari tim TEM itu benar-benar gak aman banget. Ada Vice Clan sedang fight dengan tim War Rivals. Jadi third party asik sih, tapi karena mereka lebih milih untuk bermain objektif aja, rotasi aja lebih dahulu ke bagian area zonanya, ditinggalkan lebih belakang atau mungkin dari seorang Bevi. Bevi kayaknya masih greget deh. Dia pantau, dia lihat coba untuk bisa membackstep ke bagian area defensif dari tim Vice Clan. Ya, ini Bevi ini posisi Vice Clan lagi dalam bahaya sih, tidak enak. Kalau mereka dibandingkan dengan beberapa kali granat, sulit sih, tapi ini dia juga karena tidak adanya permainan utility, tapi perjalanan ke bagian depan juga masih dijaga dari seorang Epi sendiri saja. Mendapatkan satu buah batu, dia harus memanggil teman-temannya untuk membantu pick ke area dari Face Clan karena gempuran 4 player dari Face Clan sangatlah sulit sekali. Beberapa kali utility hampir terkonek menumbangkan seorang Epi. Epi dalam bahaya, kalau Epi tumbang ditinggalkan begitu saja. Ya sebetulnya ternyata betul AP tumbang dengan net dari seorang Sonic dengan FPP Gaming Mode-nya. Lihat dari seorang Putra benar-benar YOLO banget, berani banget dia mendobrak masuk bagian defensif dari tim Vampire. Flowcat pun akan coba proning lagi. Stone belum sempat heal up di bagian belakang. Lihat Lord Ham ini deketan banget dicari di ubuk-ubuk. Nampaknya seorang Stone ditumbangkan kembali dan tinggal satu yang tersisa. Flowcat dicari digempur habis-habisan oleh penggawa dari tim Semnan. Dan bahkan lihat dari seorang Flowcat gak banyak movement lagi. Dicari satu di tracking, bahkan dinampaknya seorang Flowcat didapatkan deposit. Tapi deposit berikan counter juga, tapi lagi tim Sam9 yang menggunakan Void-nya atas keunggulan dari tim Vampire, Reski. Wow, Vampire akhirnya rata terpatahkan di tangan dari Sam9, tapi masih berlanjut lagi. Tem Entertain tidak meninggalkan fight yang ada, mereka join. Culik satu persatu player dari Face Clan. Dari Epi juga akhirnya dibantu dari Tem Entertainment saat ini juga, tapi ada bantuan datang bersama pemburu dan juga Apple. Mereka memantau terus-menerus. Exhaustive tumbang, masih sulit diselamatkan. Mereka harus memikirkan lagi maju mendapatkan area pinggir sini. Posisi badan yang sangat terbuka, di tapping lagi Eddie. Wow, headshot. Wow, itu benar-benar headshot banget didapatkan dari tim Sam9. Eddie benar-benar on point banget, lengket banget tembakannya, pelurunya ke tim-tim Entertainment dan NFT. Mereka tinggal nyayurin, mereka enak banget, tapi mereka juga nggak diuntungkan dari zona selanjutnya. Reski udah mulai mengecil juga dan ini zonanya benar-benar membingungkan banget pasti. Tapi War Rivals mereka untuk masuk ke dalam zona, mereka try hard banget dan nampaknya lihat meratakan lagi dan lagi player dari tim Box Gaming. NFT dalam top 4 saat ini. Ini kesempatan untuk Indonesia lagi mengambil posisi late game. Masih lengkap 4 player, masih mendapatkan area circle. Tim mereka tetap sadar ke bagian kiri dan kanan, mencoba join tipis-tipis, spray down ke area. Teman-teman dari Tem dan juga For Rival ingin mengambil satu knockout dari seorang Ipu, tapi berhasil didapatkan dari Batman. Pundi-pundi poin semakin dikumpulkan dari NFT. Yes, betul, dominating tim NFT. Dan bagian sisi lainnya dilihat ada ledakan juga, Mormon tumbang dan bahkan tinggal sedikit lagi nyawa yang tersisa dari seorang Onsense juga dan dari seorang Explosive dibiarkan bleeding out, nggak sempat di revive dari lemparan nades. 3, 2, 1 ini berbahayaan banget, sama-sama bangkit.
sama-sama nembak juga dan pakai seorang Voki. Lebih lengket lagi tembakan aim powernya ke depan dari defensive team Tem kali ini. Semakin kau perang, semakin NFT masuk di top 3. Sisa satu lagi dari tim Entertain. NFT juga masih butuh beberapa PR maju ke depan. Dapat satu buat cekungan yang sangat berarti. Batman sudah berhasil mengamankan. Ada airdrop di bagian kanan juga, tapi jangan ambil dulu, tenang saja. Kalian masih kuat. Biar lagi sekarang Sam9 yang fokus perang dengan Tem dan juga for rifle. Yes, betul, ini enak banget sih untuk posisinya dilihat. Lagi ngapain tuh di dalam, lagi revive ya. 2 lawan 1, tumbang 1, belum sempat healing, diratakan oleh sang deposit. Dipulangkan semua penggawa dari tim Sam9 dan nampaknya lihat NFT masih standing strong banget. Mereka punya zona, mereka di center di bagian area luar. Nampaknya Sam9 pengen coba meretake area NFT, tapi tidak semudah itu karena lihat dari seorang Batman headshot didapatkan ke seorang Lord Harm. Itu dia, NFT sudah mulai menguasai area circle saat ini, membuat Sam9 sulit untuk masuk ke bagian area cekungan mereka. Tapi awas Ramones, posisi badannya sangat terbuka, bisa terlihat begitu jelas, tapi belum ada tembakan ke bagian dalam asap. Dan for rival, menyimak saja fight yang ada dari tadi. Mereka belum berani join karena posisi mereka sangat tidak enak, dan beberapa kali tembakan dari seorang Edips belum berhasil menumbangkan seorang Ramones. Yes, betul, dicari, ditumbangkan lagi. Nampaknya lihat seorang pemburu diburu habis-habisan juga oleh seorang deposit. Didepositkan satu-satu player dan bahkan Boki. Dia tidak win, dipulangkan dan akhirnya tinggal. Ini dia duel terakhir dari tim NFT yang melawan tim Sam9 dan bahkan nampaknya Batman on fire banget di game yang terakhir. Dan ditembakin lagi dan tumbang lagi, nampaknya deposit dicari, dikejar, diburu oleh seorang Batman. Dicari, mau kemana kamu deposit? Diambil bagian low ground dan bahkan dari seorang Batman masih punya utility berupa nets yang ingin dikonekkan ke seorang deposit. Yes, ini tanpa mendahului kehendak Tuhan. Winner chicken dinner yang pastinya bisa dapatkan oleh NFT. 2 melawan 4. Edips masih bisa melakukan proni ke bagian kanan. NFT bergerak beringin dapat 1 lawan 4. Indonesia, lu tabrak, lu bongkar deh. WWCD, NFT pecah Windy. Wow, luar biasa. Indonesia performanya benar-benar luar biasa banget. Menggila banget di hari yang pertama. NFT akhirnya mendapatkan chicken dinner di hari pertama PMPL Southeast Asia Reski Boga. Gokil. Hashtag 2 semua sudah rasakan, WWCD juga sudah dirasakan.